para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis munajat, majelis ilmu, majelis sholawat setelah kita libur 1 bulan kurang lebih selama bulan Ramadan, dan malam ini diizinkan kembali kita bertatap muka. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah serta diberikan ilmu yang manfaat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Tapi sebelum itu mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada yang pada sempat terdapat hari raya tadi, entah halal entah ridho dunia akhirat, kalau ada selama ini ada salah kata, perbuatan, tingkah laku baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan, ikhlas mengikhlaskan di antara kita semua, sehingga Allah pun juga akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita sambung kajian kita, kalau tidak salah ini sesuai tandanya Bang di sini. Wal maqalatu tsaminatu wassalasun, maqalah ke-38. Mun kada salah nih, coba kena dicek lah, amun nyata ulang kada apa-apa juga, kada salah juga kalau ulang. Amun kelewatan kada apa-apa ya juga. Yang penting kan ada tuh. Maqalah ke-38, an Ka'bin al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar, ai malja'il ulama'i minal yahudi. Nah, beliau ini asalnya tokoh dari Yahudi, tokoh yaitu ulamanya orang Yahudi dahulu. Aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tokoh Yahudi, ulamanya orang Yahudi, panutannya. Bila orang Yahudi ada masalah dalam agamanya, minta pendapatnya dengan Ka'ab al-Ahbar ini. Karenanya ulamanya, tokohnya tuh, ustadznya tuh. Nah, tapi masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kata beliau, kata Ka'ab al-Ahbar, al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun, benteng orang beriman, perisai orang beriman, pelindung orang beriman, minasyaitani, dari syaitan, thalathun, ada 3. Benteng diri kita nih, nah, apa, pelindung diri, benteng diri, perisai diri kita ini dari gangguan setan, dari bisikan setan, dari bujuk rayu setan, itu ada 3 cara membentenginya. Syukur-syukur kawah ketiganya ini kuat lapisannya nih. 1 tambus, 1 ada lagi, yang kedua tambus, ada lagi, oh banyak bentengnya. Kadang-kadang ada bentengnya aja gini bisa jebol juga nih, harus banyak bentengnya.
Paling tidak ada 3 di sini benteng. Atau kalau bahasa program di komputer tuh antivirusnya. Banyak-banyak antivirusnya nih kan. Supaya menangkal virus jangan masuk. Supaya kada kena rusak komputer nih. Bila virus masuk, rusak ya. Nah, tapi bila ada antivirusnya, karena mau ditangkal oleh antivirus. Masuk juga tapi ada antivirus yang menangkalnya. Nah, kita manusia, terutama yang beriman, harus ada benteng, harus ada pelindung. Pelindungnya jangan cuma satu, banyak-banyak, banyak pelindung. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 di sini kata beliau. Minal khisali ayillati tamna'ul mu'minina wa tahfazuhum minasyaiton salasun. Nah, yaitu Jersidin, benteng pelindung itu bagi orang beriman, dia akan menjaga. Benteng ini menjaga ya pertahanan tadi tuh. Kayak negara kita nih juga nih, ada pertahanannya kan. Baris pertama, lapis kedua, lapis sehingga kuat. Nah, dia akan melindungi kita dan memberikan pertahanan bagi kita dari syaitan. Apa pertahanannya, bentengnya? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Satu, benteng kita itu orang yang beriman, satu adalah masjid. Masjid. Kenapa? Li'annahu mahalludz dzakirina wal malaikah. Karena sesungguhnya masjid itu tempat orang berzikir dan tempatnya para malaikat. Wadahnya orang berzikir dan wadahnya malaikat. Nah, itu salah satu benteng diri dari gangguan syaitan. Kenapa? Karena dalam masjid kada mungkin berbuat sesuatu yang kada baik. Kan kada mungkin. Karena dalam masjid. Ya kalau dalam masjid. Jadi itu salah satu bentengnya. Walaupun di masjid juga kadang-kadang ada bisikan setan. Tapi kadang mungkin biar ada tuh. Tapi kadang mungkin melakukannya di masjid. Kenapa? Karena masjid bentengnya tadi sudah. Dalam masjid tuh. Mana ada orang dalam masjid berdiskoan? Kada. Mana ada orang di masjid dugem pamannya? Kada. Hidupnya suara masjid itu kan mengaji aja, mengaji, selawatan, gitu. Biar gotong royong orang masjid tetap selawat. Adalah dangdut hidup, kada Allah. Atau lagu disco kada juga. Nah, itu salah satu benteng sudah. Jangan di masjid. Nah, ada kalau bahasanya sudah gitu. Jangan macam-macam nih di masjid. Nah, kan tanda bahwa masjid itu benteng. Benteng dari walaupun ada bisikannya, walaupun ada godaan setannya datang, tapi ini masjid nih. Nah, paling kada terjaga dulu. Walaupun juga di masjid ada juga tuh nang ambil sandal. Nah, di masjid juga bang ambil sandal orang. Hilang sandal orang. Masjid. Jangan juntan, ini duit masjid juntan juga. Berarti jebol pertahanannya. Berarti apa? Tujuannya ke masjid kada beribadah, kada berzikir, kada sadarnya. Tujuannya lain, memang lain. Inya menjadikan masjid bukan sebagai benteng dirinya, lain. Lain halnya kita yang datang ke masjid memang menjadikan masjid sebagai pelindung diri kita. Nah, makanya ke masjid tuh kalau bisa memang lillahi ta'ala. Itu aja kuncinya ke masjid. Yang penting beribadah, datang ke masjid tuh niat beribadah. Karena di masjid tadi wadah orang
berzikir, wadah orang beribadah, dan wadahnya para malaikat. Tapi lain hal tadi orang yang datang niatnya mengambil sandal, mengambil celengan masjid, itu memang niat salah sudah. Memang niat salah. Ini sandal ustadznya juga diambilnya 2 kali hilang. Nah itu satu, masjid itu benteng. Yang kedua, Jarsidin, wa dzikrullahi hisnun. Nah, berzikir kepada Allah itu benteng juga, pertahanan, lapisan kedua, zikir kepada Allah. La siyama la haula wa la quwata illa billah fa inna syaitan yanqabidu ay yakhtafi wa yata'akharu idza sami'a dzikrallahu ta'ala. Zikrullah ta'ala. Nah, zikir kepada Allah itu benteng. Apalagi Jarsidin di sini, apalagi kalimat zikirnya la haula wala quwata illa billah. Nah, itu zikir yang kuat untuk membenteng diri dari gangguan setan. Kenapa? Karena bila dibaca la haula wala quwata illa billah, Jarsidin di sini, setan tuh bersembunyi. Setan kadang mau mengganggu kita. Ada nih gangguan bisikan datang. Bisikan nih hendak membisiki yang kada baik umpamanya. Godaan yang kada bagus. Zikir kepada Allah, atau yang tadi la haula wala quwata illa billah. Sadar dengan kalimat zikir itu, aku nih bisa berbuat, aku bisa melakukan sesuatu, kekuatannya datang dari Allah. Allah yang memberi kekuatan. Bila kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadaku disalahgunakan, bisa syarek yang memberi nih. Gitu, kalau harusnya sadar kita, harus sadar. Oh, tenaga yang diberi Allah, tenaga yang ada pada aku ini diberi Allah. Kekuatan yang ada pada diriku ini pinjaman dari Allah. Kita pakai ke lain, kita pakai gasan yang kada baik. Nah, maka itu salah satu benteng. Lalu sadar tadi jadi benteng ya, pertahanan. Itu yang kedua tadi zikrullah. Terlebih lagi zikrullahnya la haula wala quwata illa billah. Nah, rajin-rajin aja baca itu. Tapi jangan hanya dimuntung aja. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tapi dengan hati. Tidak cuma di mulut, tapi dengan hati. Nah, hati ini menyadari. Makanya harus paham maknanya zikir tuh. Harus paham. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, upaya, kekuatan, kemampuan kecuali dari Allah. Bos ya, habis ini diambil Allah kekuatan. Bos ya, habis ini dicabut Allah tenaga. Pada litoy. Hah? Habisan? Pina iya Jepang kuat, gancang. Oh, aku nih penggancangnya di sini. Oh, aku nih paling kuat di sini. Bujur aja bangka umpama, tapi harus sadar kekuatan tuh dari Allah. Aku fitness terus bang, kuat aja. Aku minum makan hintalo bang, kuat aja. Bukan karena fitnessnya, bukan karena hintalo, bukan karena madu, itu perantara aja. Perantara, hakikatnya dari Allah. Apalagi disalahgunakan kekuatan yang dipinjamkan oleh Allah tadi, maka salah. Nah, yang ketiga, ujar Zaidin, wa qiraatul Qur'an hisnun. Nah, membaca Al-Qur'an itu benteng, pertahanan diri, perlindungan, perisai. La siyama ayatul kursi kama huwa mujarrabun. Nah, apalagi ayat kursi, karena sudah terbukti mujarab. Ayat kursi. Ayat kursi itu kan Al-Quran loh.
surah Al-Baqarah ayat 255. Itu ayat kursi. Nah, membaca Al-Quran tuh benteng yang ketiga. Lapisan. Jadi harus banyak bentengnya. Di masjid tadi benteng juga. Kemudian zikir kepada Allah benteng juga. Membaca Al-Quran benteng pertahanan diri juga. Banyak lapisannya. Benteng-benteng pertahanan diri. Kena jebol sebuting masih ada 2 mahadang. Nah, gitu. Banyak. Termasuk makna dari zikrullah, ingat kepada Allah tadi, majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, itu termasuk benteng. Makanya di sini ini benteng perlindungan dari setan. Itu mungkin kita di sini melakukan yang kada baik, itu mungkin loh. Apalagi berekam gini, udah lihat aja majelis apa tuh jar. Biar kada direkam gitu. Ya kalau ada mungkin. Nah berarti ini termasuk benteng bagian daripada zikrullah, hisnun tadi. Yang ketiga tadi apa? Baca Al-Quran, terlebih ayat kursi. Ayat kursi itu benteng pertahanan dari gangguan dan bisikan setan. Dahulu di zaman Nabi, di bulan Ramadan, ada salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Kenal lah Abu Hurairah? Mana kenal? Jar kenal doa Abu Hurairah. Yang pasti tahu itulah ada sahabat bernama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini diamanahi, diberi tugas oleh Nabi menjaga zakat. Hasil zakat, kumpulan zakat bulan Ramadan dijaga, ditugaskan, ini dijaga. Nah, yang menjaganya namanya Abu Hurairah. Dijaga takutan tadi tuh, kemudian kada dijaga kalau ayah danang mambil. Sekalinya pas dijaga ada datang orang mambil, mencuntan harta zakat tadi. Lalu ketahuan oleh Abu Hurairah, ditangkap. Ujarnya, tolong jangan ditangkap, lepaskan ulun. Ulun ini perlu benar dengan barang ini. Sangat memerlukan, pakai makan, di rumah kerja apa-apa. Nah, lalu Abu Hurairah merasa kesian. Ya sudah, kada jadi ditangkap, dilepas. Rasa kasihan tuh. Isoknya dikisahkan oleh Abu Hurairah dengan Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam ada orang mencuntan harta zakat. Tapi dapat ulun tangkap. Cuman jarnya tolong dilepaskan. Ulun dasar perlu bujur. Dasar perlu memang kebutuhan benar. Lalu ulun kasihan, ulun lepas. Ujar Nabi, inya isok datang lagi. Tahu Nabi? Iyalah ya. Kalau pangabur yang ngeramput biarnya ya. Kada dapan gitu. Oh iyalah ya. Yakin ya, Abu Hurairah yakin. Omon kita mungkin mana pian tahu. Baik suron pian nih. Nah, bisa nih gitu nih. Yang songkolnya ya. Nah. Lalu tugaslah lagi malam kedua. Jaga lagi. Sekalinya dasar bujur, datang lagi nyuntan. Diambilnya pulang. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Nah, ikam datang lagi, tangkap sekali nih. Ujarnya, aja ulun minta ampun benar nah. Ini terakhiram sudah, kada lagi yang ngambil. Dasar perlu ulun nih, tolong aja ulun kada lagi ampih tobat sudah. Kada mambil lagi. Bujurlah, kamu mambil lagi sekali ini, nah habis sih kamu. Jar Abu Hurairah kan. Inggih kada lagi.
Akhirnya sudah lapas lagi malam kedua. Isuknya kisahkan lagi dua nabi. Bujur jerbian datang sekalinya. Ujar nabi keramputnya kan isuk tuh datang lagi nya aja. Tahu ya nabi. Akhirnya apa? Ditunggu lagi oleh Abu Hurairah malam ketiga. Dasar bujur datang. Mengambil lagi, tangkap lagi. Ujar Abu naik kami mengeramput malam semalam pada ada lagi terakhir sudah nih kenapa nih masih aja sekali ini kam ku tangkap ku hukumkan ku lapor lawan nabi. Ujarnya gini ulunnya bujuran perlu dan pian hendaklah ulun padahi satu amalan bila pian mengamalkannya pian kada diganggu setan. Dahal ujar Abu Hurairah mantap nih orang nih, bujur lah. Apa amalannya? Sebelum guring, sebelum tidur, baca ayat kursi. Ujarnya nih kan, itulah. Nih. Bujuran. Terima kasih. Wah, timbul berterima kasih. Masih aja. Lapas pulang. Nah, pas isuk dikisahkan lawan Nabi, ya Rasulullah sekalinya bujur datang lagi orang itu. Tapi inya ada memberi ulun amalan. Apa ajar Nabi? Ujarnya bila kada hendak diganggu setan, waktu guring, sebelum guring itu baca ayat kursi sampai bangun kada diganggu setan. Oke, apa tuh menurut pian? Nah, jaka bahasa kita adalah ujar Nabi, apa yang dikatakannya benar walaupun dia pembohong. Pembohong tapi benar. Nah, gitu juga kadang-kadang ada juga orang tuh pengerambut tapi sewaktu-waktu bisa bujur juga gitu. Nah, jadi kada tarusan juga orang tuh mengerambut. Ini kalau ada percaya lagi udah mengerambut gitu. Kada juga belum tentu juga. Ini ada juga sewaktu-waktu tuh bujur gitu. Nah, ada orang tuh sewaktu walaupun sebelum-sebelumnya mengeramput bohong, tapi ada saatnya inya bujur. Kada tetarusan. Ini jangan juga kita tuh dan orang di sini kan pelajarannya. Lalu ujar Nabi, kamu tahulah siapa yang datang 3 malam tuh. Kada tahu. Nah, itu setan ujar Nabi. Itu iblis menyamar jadi manusia. Astaga, iblis lah nih itu jar. Jika kita tahu itulah, mun kita terdapat setan ya Pak. Tapi berupa manusia pang setannya. Nah, walaupun inya setan, inya memberikan amalan bila kada hendak diganggu oleh setan, oleh inya sebenarnya. Nah, ini amalannya dipadahkan aja rahasianya, dibongkarnya nih rahasianya. Jaka bahasa kita, jaka kada hendak ku ganggu ini nah bacanya. Nah, kalau mujarab itu terbukti. Makanya bila hendak guring baca ayat kursi atau hendak keluar rumah baca ayat kursi. Itu pelindung kita. Habis sembahyang baca ayat kursi. Antara sholat ke sholat berikutnya akan dijaga oleh Allah. Habis maghrib baca ayat kursi dijaga sampai isya. Habis isya baca ayat kursi dijaga sampai subuh. Habis subuh baca ayat kursi dijaga sampai zuhur gitu. Nah, karena mujarab terbukti sudah. Nah, jadi 3 benteng. Pertama apa tadi? Masjid. Yang kedua zikir kepada Allah. Yang ketiga membaca Al-Qur'an. Nah, rajin naik. Apa? Kalau bisa tuh ketiga-tiganya ada pada diri kita. Ke masjid. Iya. Dengan tujuan ibadah, tapi lah ke masjid dengan tujuan ibadah. Karena bila sudah tujuan ibadah, karena mungkin tujuan yang salah. Tujuannya ibadah. Yang kedua tadi zikir kepada Allah, banyak-banyak ingat lah. Arti makna zikir itu selain yang diucapkan di mulut, ingat di pikiran, ingat di hati.
Ingat lawan Allah, yang diingat Allah ya, sehingga itu menjadi benteng. Yang ketiga, membaca Al-Quran, itu benteng. Karena mungkin orang membaca Al-Quran bermaksiat kan, kada mungkin. Nah, dan Al-Quran yang dibaca menjadi pelindung bagi diri kita. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Makanya membaca Al-Quran pun belajar juga. Belajar, jangan asal baca. Belajar, cari guru yang bisa melajari, guru yang pas kawa memberikan pelajaran kepada kita sesuai dengan ilmu Al-Quran. Makhrajul hurufnya, tajwidnya harus pas bacaan. Jangan tekain nih kan bukahnya. Nih, mu'minin, tekain ya kan salah. Harus belajar, dikoreksi aja seorang. Oh, kenapa ya orang tuh kayak itulah? Aku kah? Kenapa aku beda ya orang? Aku kah salah? Orang kah bujur umpamanya tuh? Takutnya carinya gurunya. Guru, tolong bang koreksikan bacaan lu pas apa kada? Tapi yang bujur-bujur bisa gurunya lah. Cara bujur bisa. Kadang-kadang ada jualan kada bisa tapi jadi guru gitu nah. Bujur-bujur bisa supaya pas bacaan Al-Qur'annya. Dan bila sudah pas bacaan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi benteng pelindung bagi kita. Nah, kira-kira itu mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa menjadi pelindung diri kita, menjadi benteng perisai agar diri kita selamat dari gangguan, godaan, dan bisikan-bisikan setan. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.